Ada banyak rencana dan komitmen untuk mengurangi jejak karbon yang surut gara-gara berbagai gejolak global di 2 hingga 3 tahun terakhir. Saat ini ancaman resesi global yang mengancam perekonomian dunia membuat isu ini seperti terpinggirkan. Banyak orang yang sinis melihat pengembangan energi hijau di Indonesia. Sebenarnya sudah ada berapa banyak, dan seperti apa pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia? Bagaimana industri di Indonesia mentransformasi energinya? Berikut ini penuturan dari Dadan Kusdiana, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM beberapa saat lalu. Di sini ada namanya POME ya, Pelaporan Online Manajemen Energi. Itu industri-industri besar yang karena kewajibannya harus melaporkan penggunaan energinya sehingga kita tahu gitu ya. Tapi ini tidak menjadi data nasional ya. Sehingga kalau ditanya di mana saja berapa besar tidak bisa tuh dijawab angkanya ya. Tapi ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Ada pabrik minuman di Malang gitu ya. Mereka itu karena pabrik minuman, sebut saja ini perusahaan bir, itu kan punya limbah organik. Nah, limbah organiknya itu dibuat menjadi biogas. Biogasnya dipakai untuk memanaskan boiler gitu ya. Jadi produksi uapnya itu nanti dari pemanfaatan energi yang hasilnya dari limbah. Sekarang diperluas katanya menjadi menggunakan limbah-limbah padat juga. Jadi upaya-upayanya itu sekarang udah mulai nih semakin aktif nih industri itu. Yang mempunyai limbah yang sifatnya organik ini dimanfaatkan ulang sebagai sumber energi di situ ya. Saya kemarin itu ada juga dari salah satu pabrik susu di sini. Mereka juga sama tuh, limbahnya itu diolah. Sepanjang punya limbah organik ya, perusahaan makanan, minuman, pabrik kertas gitu. Karena dia limbah-limbahnya itu organik ya. Jadi itu relatif simpel untuk dikonversi menjadi biogas, nanti menjadi bahan bakar ya. Ini udah banyak tuh pergerakan ke situ sebagai respon terhadap ESG. Ya secara umum kalau kita melihatnya kan terbarukan ya. Ya yang terbarukan potensinya itu. Potensinya bisa dari angin, bisa dari surya ya. Saya sebut spesifik untuk itu tuh karena itu sifatnya skupnya di industri ya. Tapi secara umum ya itu dari situ dari biomasa, dari bioenergi ya. Ini juga banyak dimanfaatkan. Kelihatannya kalau industri itu nanti ya, kalau power wheeling-nya jalan, ya sekarang kita lagi susun regulasinya, mereka kan bisa membangun sendiri itu pembangkit listriknya, nanti disalurkan. Tapi kalau tidak, mereka tuh nanti akan mencoba mengganti bahan bakarnya. Dan ini sudah mulai terjadi di pabrik semen misalkan ya. Pabrik semen itu sekarang menggunakan sebagian bahan bakarnya itu dari RDF. RDF itu dari sampah kota ya, yang sudah dikeringkan. Ini beberapa pabrik semen di sekitar sini juga, di Indosemen itu sudah melakukan itu. Di Cilacap juga sama, untuk udah menggunakan itu. Ya, jadi udah mulai bergeser tuh, mengurangi pembakaran dari fosil, kemudian mengambil yang sekarang ini limbah. Kalau sifatnya bahan bakar itu ya harus bisa dibakarkan gitu ya. Pasti ini limbah organik atau bahannya harus organik. Tidak bisa kita nanti karena ini perlunya bahan bakar, kita bangunnya PLTS kan kurang cocok ya. Tapi kalau nanti yang basisnya memang di industrinya itu pakai motor yang memerlukan listrik gitu ya. Nah ini mereka pas dielektrifikasi. Jadi ada dua sisi, kita pastikan listriknya harus bersih gitu ya. Yang disediakan oleh Green PLN atau dibangun oleh mereka. Terus yang kedua adalah mereka menggeser pemakaian bahan bakarnya. Sekarang juga sudah mulai gerakan di PLN untuk namanya co-firing. Jadi kalau tadi saya kasih contoh di pabrik semen, sekarang PLN juga nyampur di pembangkit listrik batu baranya. Jadi batu baranya sekarang dicampur sama sekam padi, sama limbah pertanian gitu ya. Sehingga komposisi batu baranya menjadi berkurang, digantikan dengan biomasa. Ini dianggap ini sebagai energi yang tidak menambah emisi. Karbon netral ini namanya.
Justru karena ada power wheeling, itu pendekatannya tidak. Oh, di belakang gua nih ada PLTA, ada hidro, nggak selalu begitu. Nanti bisa tidak selalu harus dekat, yang jauh pun bisa. Plus dia bisa memanfaatkan yang tadi, yang bahan bakar gitu ya, mengganti. Itu kan basisnya tidak wilayah. Jadi kemungkinannya ini sekarang semakin terbuka ya. Nanti di satu sisi juga menurut saya yang tidak kalah pentingnya, selain mendorong energinya terbarukan, bersih, juga mengurangi konsumsi energi, penghematan. Apalagi sekarang ini kan harga lagi mahal ya, bahan bakar lagi mahal gitu. Listrik kan diatur harganya, tapi sebetulnya biaya produksinya juga untuk beberapa kan mahal gitu ya. Kalau berbasis BBM kan mahal. Jadi upaya-upaya peningkatan penghematan energi juga ini sama, ini pentingnya. Malah di beberapa tempat di negara lain itu energi efisiensi itu dianggap sebagai bagian dari sumber energi. Karena kalau kita bisa memanfaatkan, kan kita seakan-akan mendapatkan energi yang baru ya. Karena bisa menghilangkan energi yang biasa kita gunakan. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kita semua ya. Yang pertama, kalau yang di basisnya pemerintah adalah Perpres untuk tarif EBT ya. Dengan ini nanti jelas harganya itu berapa. Kalau di Jawa BPP-nya kan sudah bagus gitu ya. Dan Panas Bumi memerlukan tarif yang sedikit lebih tinggi dari situ. Ini nanti akan dipayungi oleh Perpres, tapi ini jangan diterjemahkan, oh kalau gitu memang dengan EBT masuk akan mahal, bukan. Ini ngasih contoh untuk yang Panas Bumi sebagai insentif untuk dikembangkan di Jawa. Tapi kalau di tempat yang lain, karena basisnya sekarang adalah BPP setempat, kemudian sekarang dirubah dengan Perpres menjadi tarif yang berlaku umum, ya. Nanti di tempat yang lain itu akan ada penghematan, ya. Karena basisnya dari BBM, misalnya kalau di pulau-pulau ya sekitar Kepulauan Maluku, mungkin di Riau juga demikian. Kalau bicara pulau besar sih semuanya karena basisnya PLTU, mungkin bisa terjadi gambaran dari sisi harga yang BPP-nya sangat rendah. Tapi kalau di kepulauan atau di pulau-pulau kecil sedang, ini kan basisnya biaya produksi setempat yang pakai BBM, sehingga sebetulnya sangat mahal. EBT ini nanti dengan Perpres ini bisa memberikan penghematan ya, karena akan menjadi lebih murah daripada yang sekarang menggunakan fosil, khususnya bahan bakar. Itu yang pertama, Perpres. Yang kedua, ini adalah Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan, yang inisiatifnya dari DPR ya. Karena sudah disampaikan ke pemerintah, akan dikembalikan dari pemerintah ke DPR. Setelah itu dibuat panja, nanti dibahas di situ antara pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan ini bisa disetujui cepat. Dua regulasi utama ya, regulasi pendukung. Misalkan kita sedang merevisi peraturan pemerintah terkait dengan konservasi energi, efisiensi energi, supaya ini juga bisa lebih berkembang. Sekarang sedang disusun juga rancangan Permen ESDM untuk co-firing, yang tadi yang PLTU batubara ya. Kami juga sedang merancang regulasi terkait bagaimana meningkatkan potensi pemanfaatan yang panas bumi ya. Ini lebih banyak kaitannya nanti dengan aspek-aspek pengelolaan, tata kelola. Kita lagi melihat beberapa opsi untuk panas bumi supaya bisa lebih cepat dikembangkan. Kemudian juga ada regulasi yang sekarang sedang digagas oleh PUPR, tapi ada kaitannya dengan kita nih untuk panas bumi, untuk infrastruktur. Supaya ada sinergi dari sisi pendanaan. Jadi kalau buat pembangkit panas bumi itu umumnya kan berada di agak-agak jauh ya, di gunung, di mana gitu ya. Harus buat jalan dulu tuh. Nah ini bagaimana kalau buat infrastruktur jalannya itu dilakukan oleh pemerintah. Atau ini jalannya juga nanti dipakai juga oleh masyarakat, oleh publik. Dengan begitu nanti kita bisa mendapatkan listrik PLTP yang lebih murah. Atau regulasi melalui Kementerian Keuangan untuk mendorong eksplorasi panas bumi ini, ada proses-proses penurunan risiko. Kan kalau kita ngebor,
Mungkin nggak tahu sih anak-anak sekarang mungkin tidak pernah tahu ya. Kalau dulu kan kita ngebor sumur aja kita nggak tahu kapan ada airnya kan. Nah ini juga sama kalau ngebor panas bumi itu kita nggak tahu kapan uapnya itu ada di mana sih. Udah ngebor 2000 tidak keluar. Oh berarti di sini tidak ada. Harus geser ke tempat yang lain. Padahal sekali ngebor itu kan bisa $2 juta ya kalau kecil. Bisa 3-4 kalau ukurannya lebih besar. Sehingga sekarang dibantu NIM dengan program government drilling. Jadi nanti ini didanai oleh pemerintah, setelah itu ini baru dilelang. Nanti harus bayar juga sih datanya ini ya, sebagai kompensasi dengan tujuan dari hasil data ini kita bisa pakai untuk ngebor yang lain. Bisa ada juga opsi seperti itu, atau nanti dikasihkan gratis ya. Kita ini sekarang kan pemerintah itu melihat ya dari dua sisi ya. Apakah negara akan meningkatkan pendapatannya atau pendapatan ini dipakai supaya harga listriknya lebih murah. Nah, tinggal kita pilih yang mana. Kan sama aja sebetulnya buat negara ya. Tapi memang dalam beberapa hal kan ada PNBP ya. Kalau panas bumi kita ada PNBP-nya, sehingga kalau listriknya diproduksi itu ada bagian pemerintahnya di situ. Tapi kalau kita sekarang mendorong yang angin, surya gitu ya, biomasa gitu, itu nggak ada tuh pemasukan ke negaranya nggak ada gitu. Terutama untuk dua ya, untuk surya dan angin ya. Tapi kalau hidro memang ada pendapatan pemerintah, tapi tidak langsung terkait di SDM ya. Ini ada di wilayah PUPR dan di wilayah Pemda. Memang ada ya bahasa kasarnya itu pajak air lah gitu ya di situ sebagai bagian dari pemerintah. Tapi kami di sini tidak concern terhadap pendapatan negara. Kita concernnya itu bagaimana menghasilkan listrik yang tarifnya nanti bisa terjangkau oleh masyarakat, gitu ya. Kalau kita bebankan ke situ, nanti jadi subsidi kan sama aja. Pemerintah dapat PNBP dari sini, terus dikeluarin ke sini lewat subsidi ya. Kalau sekarang di hidro, kemudian kedua panas bumi, ketiga adalah biofuel, ya bahan bakar nabati. Karena sekarang bahan bakar nabati juga sudah banyak, sudah 10 juta kiloliter ya, 10 miliar liter artinya selama setahun dikonsumsi di dalam negeri dalam bentuk biodiesel. Ya. Surya sudah ada, udah 200 megawattan ya di situ yang masuk, angin sekitar 140 sekian megawatt ya. Biomasa juga banyak, tapi biomasa ini kadang tidak terhitung karena dia dipakainya di industri. Kita udah berapa yang bisa kita terus lakukan survei supaya datanya masuk ya. Karena ini juga pemanfaatan yang harus dihitung sebagai energi terbarukan yang berkelanjutan. Kan sebetulnya kalau kita hitung lebih jauh, kayu bakar juga itu energi terbarukan. Betul. Tapi kita tidak hitung kayu bakar yang di rumah tangga. Nah, kita akan hitung pemanfaatan ini sebagai energi terbarukan kalau dia dimanfaatkan di industri. Ya. Karena ini udah terjadi bisnis komersial sehingga ada aspek-aspek keberlanjutannya yang diperhatikan supaya produksinya berjalan terus ya. Tapi kalau di rumah tangga juga sebetulnya berkelanjutan karena dia itu menggunakan kayu bakar itu kan dari limbah ya. Dia kan tidak nanam pohon kemudian dipotong untuk menjadi kayu bakar seluruhnya. Tapi kita tidak hitung sampai sekarang. Jadi angka 12 itu basisnya listrik dan biofuel. Kita 23% itu nanti basisnya listrik. Pakainya RUPTL. RUPTL yang sekarang itu angkanya 23% di 2025. Jadi kalau ditanya di mana, apa itu sudah detail tuh jawabannya. Ada PLTA di mana, ada PLTS di mana, ada nanti panas bumi yang akan masuk gitu. Ini sudah sangat detail, tahunnya kapan, kapasitasnya berapa, lokasinya di mana, itu sudah ada. Sudah ada basisnya listrik plus nanti kita untuk pemanfaatan biomasa bioenergi ya
baik itu dalam bentuk biodiesel, biogas, ini yang kita harapkan nanti, plus biomasa yang tadi untuk co-firing di PLTU, ya. Dan pemanfaatan bioenergi untuk pengganti bahan bakar di industri. Ya. Jadi kira-kira yang paling besarnya itu nanti akan di situ, ya. Untuk kalau untuk yang bahan bakar sifatnya karena ini di eksekusinya nasional, ya pasti secara nasional karena bahan bakar itu kan dicampur saja. Jadi di mana ya seluruh Indonesia. RUPTL juga sama seluruh Indonesia. Fokusnya akan lebih banyak ke hidro, ya. Hidro, surya, dan geothermal untuk mengejar 23% itu. Angin juga ada cukup lumayan masuk, bioenergi juga masuk, tapi yang 3 besar itu yang tadi.